Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jamaah, sahabat lazismu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Semua itu karena kehendak Allah, semua itu adalah proses pemberian nikmat dari Allah kepada kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, sehingga ketika kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, Allah tidak segan-segannya menambah nikmat kepada kita. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah, sahabat lazismu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita dapat mengambil ayat dari firman Allah di dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat itu menjadikan motivasi bagi diri kita untuk senantiasa beramal soleh. Maka kata Allah, alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kamu bagaimana proses amal baiknya. Dalam pengujian dari Allah ini, ujian dari Allah ini dapat kita simpulkan para jamaah, bagaimana kita dapat memprioritaskan untuk beramal soleh, untuk bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Lantas, ketika kita mungkin pernah dahulu ketika duduk di bangku sekolah dasar, duduk di bangku SMP misalkan, dulu kita pernah mengerjakan soal ujian. Pasti oleh guru kita diberikan himbauan untuk mengerjakan soal ujian tersebut yang sulit terlebih dahulu. Kita cari soal-soal itu yang dirasa sulit, susah untuk dikerjakan, maka kita mengawali soal itu untuk dikerjakan. Sama halnya ketika kita dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Salah satu contoh, kita menargetkan khatam dalam bulan Ramadan ini 1 kali. Bagaimana prioritas kita untuk tetap bisa membaca Al-Quran di setiap harinya. Dan semua itu tergantung prioritas dalam menjalankan segala amaliyah kita. Kita bisa menargetkan bersedekah di setiap subuh. Bagaimana supaya di setiap subuh itu bisa kita tunaikan. Kita memanage keuangan kita supaya bisa meluangkan harta kita untuk tetap bersedekah subuh dengan cara istiqomah, rutin, berkelanjutan. Maka jamaah sahabat lazismu yang dirahmati Allah, prioritas amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi prioritas Allah kepada kita. Sehingga ketika kita mengingat Allah dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang lapang, dalam kondisi apapun, Allah pasti akan mengingat kondisi kita. Ketika kita berada di dalam kesusahan, maka Allah akan datang mengirimkan orang-orang yang akan membantu kita. Sehingga apapun yang kita lakukan kepada orang lain, niatkanlah untuk menolong agama Allah. Niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkanlah ta'awun untuk saling membantu antar satu dengan yang lain. Sama halnya ketika kita menunaikan zakat, infak, sedekah para jamaah. Kita peduli dengan orang lain.
Sehingga ketika kita punya rasa simpatisan, punya rasa empati dalam jiwa sosial kita, maka ketika kita dalam kondisi yang sulit, Allah akan bantu kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Jamaah sahabat lazismu yang berbahagia, untuk itu kami mengajak pada kesempatan kali ini untuk senantiasa beramal kebaikan, berlomba-lomba dalam segala aspek ibadah apapun itu, mulai dari sholat kita, zakat kita, sedekah kita, puasa kita, dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.